berarti tidak perlu rujukan ya. Kalau memang udah gawat darurat ya udah langsung ke udah IGD langsung aja. iya. Jadi kalau untuk emergensi ini ya sekali lagi dia tidak perlu pakai rujukan. Jadi apa nih dok yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sebagai peserta JKN ini mengalami kondisi gawat darurat, dok? Dimanapun kita posisinya lagi, saya kan FKTP-nya misalnya di sini, tapi saya lagi liburan nih, kemudian saya merasa masuk kriteria gawat darurat tadi dok, itu apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah kalau untuk JKN ini kan yang kita tahu memang berlaku seluruh Indonesia ya. Kecuali luar negeri. Doain pasti aja belum mana lah ya. tahu luar negeri. Ya, mana tahu kan. Makin ini bisa berarti bukan JKN layanan. JKI ya, JKI ya. Jaminan Kesehatan Internasional. Luar biasa tuh ya. Nah jadi kalau untuk JKN ini kan dia berlaku seluruh Indonesia ya. Jadi dimanapun kita itu bisa mengakses pelayanan. Nah kalaupun misalnya dengan Bu Dwi ya terdaftar di sini gitu ya, terus pulang kampung gitu, ternyata mau mengakses pelayanan. Nah itu dimungkinkan saja. Memang silakan mengakses, bisa mengakses IGD ya. Ya tapi itu tadi kembali lagi apakah memang nanti itu dia emergency atau tidak. Nah, ketika bukan emergency pun sebenarnya kan bisa tuh Bu Dwi. Bu Dwi bisa mengakses ataupun Mbak Fatima bisa mengakses FKTP di mana lagi domisili sekarang tuh yang sementara gitu ya. Itu kan bisa dilayani yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, yang tidak bekerja sama pun dengan BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan penjaminan, tapi kembali lagi sesuai dengan emergency tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita sakit gitu ya, ada peserta JKN yang tiba-tiba sakit, terus kemudian ada di suatu daerah masuk ke rumah sakit, dia nanya ini bisa pakai JKN nggak, berlaku nggak kartunya? Dibilangnya enggak. Nah itu sebenarnya secara ketentuannya ya itu bisa dilakukan penjaminan sekalipun vaskesnya tidak kerjasama gitu dengan BPJS Kesehatan. Tapi dengan catatan tadi, memang dia adalah kasus emergency. Oke. Kalau emergency bebas rujukan ya dok? Iya. Kalau minta rujukan? Nah itu kan nggak mungkin minta rujukan ya Bu kalau gawat darurat. Harusnya dia kan bisa langsung ya. Jadi sebenarnya kalau yang ada rujukan itu harusnya dia malah ke poli dulu kan. Iya, betul. Berarti tidak perlu rujukan ya. Kalau memang udah gawat darurat ya udah langsung ke udah IGD langsung aja. Iya. Jadi kalau untuk emergency ini ya sekali lagi dia tidak perlu pakai rujukan. Dia nggak ada tuh namanya pakai rujukan. Kalau misalnya nih ada pengalaman mungkin sobat CKN ya udah masuk ke IGD nih ya atau Bu Dwi, Mbak Fatima tiba-tiba udah masuk IGD dibilangnya harus ambil rujukan. Ya kalau tengah malam kayak gitu vaskesnya buka kan nggak mungkin dong dikeluarin rujukan, nggak ada. Jadi kalau misalnya emergency di IGD itu sama sekali nggak perlu pakai rujukan, kecuali tadi ketika berobat rawat jalan mau ke poli ya, nah itu yang memang harus pakai rujukan. Nggak bisa juga tuh yang kita tiba-tiba datang ke FKTP bilang sama dokternya saya mau dirujuk, nah itu nggak bisa juga. Kalau misalnya mau berobat ke poli. Saya mau dirujuk. Nanti dikasih rujak. Tapi Bu saya jadi ada kepikiran satu pertanyaan nih. Agak aneh sih pertanyaannya, tapi mungkin ada yang pernah ngalamin. Kalau misalnya menyakiti diri sendiri itu kan tidak ditanggung, tidak di-cover. Tapi bagaimana? Tapi kan kalau orang yang ada gangguan jiwa, mungkin riwayat dia pernah ada gangguan jiwa, itu kan kita cover ya. Kalau memang saat ini dia masih terdiagnosa punya penyakit jiwa tadi, gangguan jiwa. Bagaimana jika dia menyakiti dirinya sendiri, tapi karena dia memang punya penyakit gitu, itu masih kita tanggung nggak? Dan kalau seandainya dia sedang gawat darurat gitu. Nah untuk yang kondisi jiwa ini memang bisa dibilang dia sebenarnya ada case-case tertentu ya yang memang tidak bisa kita samaratakan gitu. Kita nggak bisa generalkan dengan ketentuan. Ya biasanya sih kita berkoordinat. Pernah juga tuh kami dapat case-nya seperti itu. Jadi memang peserta ini udah gangguan jiwa, tapi dia berusaha lagi gitu menyakiti diri sendiri. Oh tadinya udah sembuh gitu? Dia memang belum sembuh sih. Dia belum sembuh. Masih memang dalam tahap pengobatan lah ya. Cuman memang ada tiba-tiba tindakan seperti itu gitu ya. Kayak pernah tuh dapat dia lagi ke jalan apa gitu ya. Terus naik di angkot gitu, katanya di angkot, tapi tiba-tiba mau keluar dari angkot itu lompat gitu.
Jatuh. Jatuh dia jadinya. Nah, akhirnya ya itu tetap bisa sih dilakukan penjaminan. Ya kan kita, mohon maaf ya, namanya yang gangguan jiwa kan, ya kita tahu lah kan kondisinya seperti apa. Nah, itu memang bisa tetap kita lakukan penjaminan. Beda halnya kalau dia, ya itu tadi, berusaha menyakiti diri sendiri, dengan tadi putus cinta katanya Bu Dwi minum obat. Ada tuh Bu Dwi minum Baygon lagi kan. Nyebut merek lagi. Iya. Sponsor. Enggak lagi kayak ini kan. Minum pembasmi gitu ya, yang banyak minum obat-obatan apa gitu kan. Karena saya pernah ingat kasusnya Bu Dwi, dibilangnya di situ dibilang minum, ya nggak masuk penjaminan dong. Tapi kalau misalnya yang tadi Mbak Fatima bilang dia memang jelas gitu ya, ya itu bisa tetap kita lakukan penjaminan ya kan. Bisa dibuktikan dari sisi medis. Iya, dilakukan di sisi medisnya. Nah kan nanti kan ada anamnesanya tuh kan, yang artinya dokter nanti akan melihat tuh dia kondisi seperti apa sih. Berarti memang kembali lagi yang menentukan itu dapat penjaminan atau enggak itu kan menurut dari indikasi medis dari dokter yang menangani ya kan Bu ya. Iya. Jadi bukan BPJS, oh ini kok ditolak ya. Kan banyak juga yang bilang kayak gitu. Ini Bukan dokter Ica juga, mentang-mentang dokter ya. Iya, bukan dokter Ya saya Ica. nggak punya ya, saya nggak punya. Dokter Sekali Ica hanya di sini. kalau kita tuh tidak punya kewenangan ya, Ya, sama betul. sekali kita tidak punya kewenangan ya, sobat-sobat JKN, bahwa BPJS yang menentukan kondisi emergensinya. Itu sama sekali tidak ya. Ya kita kembalikan lagi gitu. Nah ini Dokter kita yang ada. meluruskan itu ya. Iya, Bu, ya. dokter yang ada di fasilitas kesehatan, yaitu di emergensi, dokter IGD. Tapi itu ini kita bahas dari dua sisi ya, Dok. Satu sisi dari peserta yang tadi sudah kita bahas, tapi ada juga sisi dari vaskes nih. Wah, nanti klaimnya nggak dibayar, nggak ini, itu gimana Dok? Ya kalau kita sih pada prinsipnya gini ya, yang mengetahui emergensi itu kan dari rumah sakit tadi ya. IGD. Ya kemungkinannya adalah ya memang kita sampaikan, kita komunikasinya sama teman-teman rumah sakit. Kita kan juga nggak mau ya, kita kan istilahnya ini sebagai pembayar gitu ya, kita pembayar klaim kepada teman-teman rumah sakit, ya kita juga tidak ingin dong klaim teman-teman rumah sakit ini tertolak dan lain sebagainya gitu ya. Ya yang pasti ya teman-teman rumah sakit memang harus memastikan dia kondisi emergensinya itu seperti apa gitu, karena kan bukan kita ya yang 24 jam ada di UGD dari situ ya, yang melihat, kita juga tidak mungkin meng-ACC ataupun menanyakan kepada saya gitu ya, dokter Ica ini emergensi Setiap atau pasien enggak, ya. dia kondisinya seperti ini, suhunya seperti ini, pernapasannya seperti ini, kan nggak mungkin ya. Ya pasti tetap kita sampaikan gitu ke teman-teman rumah sakit, ya maksudnya dilihat gitu dia kondisi emergensinya, ya pasti nanti pada saat penagihan klaim ya tentunya harus sesuai Tercantum dong, lah ya di harus klaimnya tercantum itu di ya. klaimnya yang namanya ada di resume medis. Ya, resume medis. Di resume medisnya ya dokternya harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan yang selengkap-lengkapnya, dia kondisinya seperti apa. Ya kan itu dulu yang ada ini yang sering ya, katanya kalau demam itu harus suhunya sampai 40 gitu ya, itu yang paling sering. Betul. Nanti kalau di bawah 40 katanya nggak bisa tuh emergensi. Nanti kami rumah sakit, teman-teman rumah sakit khawatir nanti klaim kami tertolak kalau suhunya nggak 40. Oh ada isu seperti itu. Ada. Nggak baca komenan ya? Nggak seperti itu juga ya, nggak seperti itu juga ya. Jadi kan kondisinya adalah ya itu tadi. 5 Bisa jadi mungkin Bu Dwi kan kayak kita lah yang mama ini ya, Mbak Fatima juga yang nanti jajan mama ya kan. Iya. Nah kan anak kita demam di rumah, nggak mungkin dong kita biarin di rumah nggak minum obat kan. Ya mungkin kita dikasih minum obat dulu sampai di rumah sakit ya bisa jadi suhunya udah nggak 40 dong. Iya di bawah itu. Ya silakan disampaikan misalnya di mungkin ya resume medis ada riwayat itu ya. misalnya minum obat gitu kan. Jadi kan kita pun nggak langsung menanyakan, Saklek ya. teman-teman rumah sakit ini suhunya nggak 40 loh, kami Tolak nggak bisa gitu ya. gitu, tolak kami Karena nggak kita bayar. juga nggak sembarangan ya Bu. Karena ini ya, karena kita tuh kayak megang dana amanat ya. Betul. Dana amanat ini luar biasa banget pertanggungjawabannya, nggak cuma di Iya. dunia guys, ini kan sampai ke akhirat pun akan ditanya, Benar. lu apakan nih dana Iya. masyarakat? Kita nggak kan. mau dong nanti Bu Ica tuh yang suka nolak-nolak klaim. Iya, Wah, udah mau nggak surga bayar ya klaim. satu langkah bu Mm, belum iya. bayar gitu. Nggak mau dibayarin klaim saya ditolak. Atau bisa juga kan, ibu ini bayar
seluruh klaim tanpa melakukan pemeriksaan Iya. ya, dan amanat Itu kita nggak juga boleh. Ya akan kan kita ada dipertanyakan pertanggungjawabannya juga, kan ya. Betul. Ada Makanya kita juga pertanggungjawaban. ada tim verifikasi kita di bawah kepemimpinannya Dokter Ica, Ya. itu sudah terverifikasi lah, Tersertifikasi. lah ya gitu ya. Salut sih sama tim Iya, betul. verifikator ya. Mereka kerjanya ini loh, hari Membaca kalender. analisa Iya. ya Bu ya. Hari kalender, Hari kalender selalu Tiap hari ya. loh. Iya, betul. Dan itu ada argonya ya guys. Ada waktunya, dan itu nggak boleh telat. Dan kita kan dengan mitra kita rumah sakit, kita nggak mau dong ya. Ini menjaga Kita ya. sudah, kita kan punya perjanjian kerjasama tuh, Iya, betul. yang kita sampaikan bahwa hari segini kita akan bayar tuh. Nah, yang namanya kita udah janji, nggak mungkin dong kita nggak ngebayar klaimnya. Oke, betul. Gitu. Intinya kalau kita dengan perklaiman dengan Vaskes ya, kita komunikasi yang baik dengan Vaskes. Yes, yang Jadi penting itu. tidak semata Itu sih yang harus kita jaga. ini ya, jaga betul ya, koordinasi komunikasi kita apapun itu. Karena pastilah tujuan kita dan Vaskes pun sebenarnya sama ya, memberikan pelayanan Sama kepada pastinya. masyarakat Iya. tentunya, tanpa membeda-bedakan. Betul.